Adik-adik tersayang, kita kembali pada kisah Abdullah bin Abdul Muthalib yang tidak jadi disembelih karena telah ditebus ayahnya dengan 100 ekor unta. Abdullah adalah pemuda yang berwajah tampan. Kegagahan parasnya banyak menarik perhatian gadis-gadis Mekah, apalagi setelah mereka tahu bahwa nyawa Abdullah telah ditebus dengan 100 ekor unta. Suatu jumlah luar biasa yang tidak pernah dialami seorang pun sebelumnya. Walaupun banyak gadis yang berusaha menggodanya, kesopanan Abdullah tetap terjaga. Adik-adik tersayang, Abdullah adalah ayah Nabi Muhammad SAW. Berikut ini adalah silsilah Nabi Muhammad SAW. Kalian akan melihat nama Khadijah pada silsilah. Khadijah adalah istri Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dan Khadijah berasal dari nenek moyang yang sama, yaitu Qusay. Karena kekerabatan sebagai sepupu jauh, Khadijah pernah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan sebutan "Wahai putra pamanku". Adik-adik tersayang, sesaat setelah penebusan Abdullah, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku." Tanpa memedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menerimamu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah terperangah, dia menatap gadis itu dengan gugup. "Siapakah gadis ini?" pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan padanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. "Aku bersama ayahku, aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya." Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Adik-adik tersayang, keesokan harinya Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah menyapanya. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab ketus, "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Sinar berseri-seri yang dilihat sang gadis pada wajah Abdullah menurut sebagian ahli sejarah adalah sinar kenabian yang akan diturunkan Abdullah kepada putranya. Ketika Abdullah dijodohkan dengan Aminah, gadis itu tidak dapat lagi berharap akan memiliki putra yang kelak menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Batang-batang gandum di Yaman pun tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taib kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun.
Bagi penduduk Mekah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini. Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa hatiku diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan suatu alasan untuk menahan kepergianmu, keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah tersenyum menenteramkan. Hatiku pun terasa tertinggal di sini, Dindaku. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu, Kanda. Abdullah mengangguk. Tetapi Dinda, kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu aku adalah pemuda tak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor unta dan beberapa kambing perah. Selain itu, tak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Dia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah saat itu adalah detik-detik terakhir dia dapat melihat wajah suaminya. Adik-adik tersayang, apa yang dirasakan Aminah pun terbukti. Bersama kapilah dagang, Abdullah tiba di Gaza. Kemudian, dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yastrib. Di sana, ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun, ketika kawan-kawannya dari Mekah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku tak akan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk. Akan kami sampaikan pesanmu, baik-baiklah engkau di sini. Kapilah Mekah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Harits, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yastrib, lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yastrib, yang ditemui adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari kami antar engkau ke pusarannya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Mekah. Melelehlah air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Selamat jalan Kanda, isak Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita. Adik-adik tersayang, tak lama lagi bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Nah, adik-adik tersayang, bagaimanakah kisah selanjutnya? Nantikan di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.